Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfri Prado dari kelas 2KB01. Kali ini di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari project yang saya buat. Jadi projectnya kayak gimana sih? Ini projectnya seperti ini. Jadi sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin berterima kasih kepada para kakak-kakak pembimbing sekalian dan juga teman-teman sekalian. Saya jadi bisa menyelesaikan project yang dibuat oleh para kakak pembimbing. Ya, di sini kita akan membahas apa itu subnetting, kemudian ada VLAN, ada routing, dan yang terakhir ada NAT overloading. Jadi nanti akan dijelaskan di segmennya masing-masing. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang subnetting. Jadi apa itu subnetting? Subnetting itu adalah membagi sebuah network menjadi network kecil. Jadi kita mempunyai sebuah IP address yang tentunya udah ada bit networknya. Lalu kita tentukan subnet masknya dan lain-lain. Nanti baru dibagi-bagi ke beberapa host yang membutuhkan IP address pada yang ada di projectnya. Nah, jadi itu sekilas fungsi apa itu subnetting. Di sini kita akan melakukan perhitungan subnetting dari data project yang saya dapat. Itu kita mendapatkan data IP utama yaitu 100.18.10.0 dengan bit network 24 dan host ada 110 host, 50 host, 16 host, dan 2 host yang dimana-mana ini hostnya itu terbagi, yang itu 120 host untuk server, VLAN 10 50 host, VLAN 20 16 host, dan untuk router 2 host 2 host. Nah, langkah pertama untuk melakukan subnetting itu adalah dengan mengurutkan jumlah host dari yang terbesar sampai jumlah host yang terkecil. Setelah kita mengurutkan hostnya dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu kita akan menentukan range host dari host yang dibutuhkan dalam satu network. Maka di sini saya ambil contohnya satu aja, yaitu 120 host. Itu host yang paling besar. 120 host. Nah, ini adalah jumlah host yang paling besar. Lalu kita tentukan tadi range hostnya dengan rumus yaitu 2 pangkat n dikurang 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari range hostnya. Nah, nanti yang akan kita ambil hasilnya itu adalah n-nya. N-nya berapa? Nah, di sini itu kenapa dikurang 2? 2 pangkat n dikurang 2 karena 2-nya ini adalah network dan juga broadcast. Jadi jumlah hostnya itu nanti akan dikurangkan dengan network dan broadcast, makanya ini dikurang 2. Hasil ini harus melebihi dari host yang kita butuhkan. Jadi di sini kita mempunyai 120 host, maka hasil di sini harus melebihi 120 host. Yang dimana yang melebihi 120 host itu n-nya adalah sama dengan 7. Maka 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2 yaitu 126. Kita dapatkan 126 host. Maka di sini n-nya sama dengan 7. Kenapa nggak n sama dengan n-nya 8 atau n-nya 6? Karena kalau misalnya n-nya 8, maka nanti hasil ini akan sangat melebihi sangat melebihi dari host yang kita butuhkan. Itu akan mengakibatkan pemborosan pada nanti subnetnya, pemborosan IP. Kalau misalnya 2 pangkat 6, nanti hostnya kurang, jadi ya kita gunakan yang melebihi dari kebutuhan host yang ada, tapi jangan terlalu melebihi, jadi standar aja. Kemudian untuk mencari bit networknya, kita menggunakan rumus yaitu 32 dikurang n. Nah, 32 ini itu adalah total dari bit pada IP address. Jadi kan IP address itu terdiri dari 4 byte dan 1 byte-nya itu terdiri dari 8 bit. Jadi total bit pada satu IP itu adalah 32 bit. Maka di sini kita menggunakan 32 dikurang n, yang dimana n tadi yang kita dapatkan itu adalah 7. Nah, di sini kita taruh 7. Jadi n sama dengan 7. Sama dengan
32 dikurang 7, kita dapatkan bit networknya yaitu 25. Setelah kita mendapatkan bit networknya, kita lanjut dengan mencari blok subnetnya, yaitu dengan rumus 256 dikurang jumlah subnet dikurang tadi bit networknya, yaitu 25/25. Nah, 256 itu tuh dari mana sih? Nah, 256 tuh kita dapatkan dari, kan misal contoh pada subnet mas itu 255 titik seterusnya. Nah, 256 ini adalah total dari 255 ini. Karena jika dihitung dari 0 sampai 255, maka kita dapatkan yaitu 256 dikurang bit network 25. Nah, bit network 25-nya ini berapa subnet masnya sih? Jadi bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini nanti akan diperlihatkan berapa subnet mas dari bit network 25. Itu kita dapatkan 128. Nah, kita kurangkan 256 itu dikurang 128. Maka kita dapatkan hasil yaitu 128. 128 ini diambil dari bit byte ke terakhir dari subnet masnya. Setelah kita dapatkan hasil blok subnetnya, kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya akan 127. Kenapa 127? Ini 127-nya digunakan untuk batas broadcast. Jadi bisa kita lihat pada data berikut. Sebentar. Nah, pada data berikut yang network A, kita lihat pada network A-nya ya. Network A kita dapatkan broadcast yaitu dari data IP yang tadi 100.18.10.127, dan untuk subnetnya atau networknya itu digunakan kita dapatkan 100.18.10.0. Dari subnet dan broadcast yang sudah kita dapat, maka kita bisa menentukan range hostnya. Setelah perhitungan subnettingnya selesai, kita akan lanjutkan ke bagian konfigurasi VLAN-nya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan ke Cisco paket tracer-nya. Ya, kita akan melakukan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada project kali ini. Pertama, kita akan memasukkan konfigurasi VLAN pada switch 0 dan juga switch 1. Di switch 0 kita akan melakukan konfigurasi pertama, yaitu kita pilih switch 0, kemudian masuk ke CLI atau command line interface. Nah, karena saya sudah memasukkan konfigurasinya, jadi saya akan langsung jelaskan konfigurasi apa saja yang dimasukkan ke dalam switch 0. Itu seperti biasa, kita harus masuk ke configure terminal, yaitu dengan cara masuk ketik enable, kemudian ketik configure terminal, maka nanti akan masuk ke configure terminal, sehingga switch ini nanti akan berubah menjadi switch config. Lalu kita masuk ke VLAN 10. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN 10, yaitu VLAN 1 kita beri nama LAN 1. VLAN 20, kemudian kita masuk ke VLAN 20, lalu beri nama LAN 2. Kemudian setelah kita memberi nama pada VLAN-nya masing-masing, kita masuk ke interface range FA 02 sampai 10. Jadi kita masuk ke port 2 sampai 10. Di port ini kita memasukkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Dimana di sini port Fast Ethernet 2 sampai 10 itu dia mengakses VLAN 10. Kemudian kita masuk ke interface Fast Ethernet-nya 11 sampai 19. Dimana di sini kita akan melakukan seperti yang VLAN 10 lakukan, yaitu dengan memasukkan akses VLAN 20, yaitu dengan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Jadi dalam port FA 11 sampai 19 ini kita mempunyai akses VLAN 20 atau VLAN kedua. Kemudian kita masuk ke interface-nya Fast Ethernet 1, yang dimana di sini digunakan untuk trunking antar switch. Jadi antar switch 0 dan switch 1 untuk trunking. Lalu kita masukkan switch port mode dynamic desirable, kemudian switch port mode terang. Maka trunking antara switch 0 dan switch 1 sudah bisa dilakukan. Jadi interface Fast Ethernet 1 ini digunakan untuk
trunking antar switch. Untuk konfigurasi pada switch 1 itu sama seperti konfigurasi VLAN pada switch 0. Jadi sama aja kayak switch 0. Oke, VLAN, konfigurasi VLAN sudah selesai pada switch 0 dan switch 1. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi enkapsulasi .1key pada switch 0. Kenapa switch 0 yang diberikan konfigurasi enkapsulasi? Karena port dia yang terhubung ke router 0. Jadi di sini kita gunakan konfigurasi, masuk dulu ke interface FA024 karena di sini kita menggunakan port Fast Ethernet 24 untuk terhubung ke router 0. Kemudian kita masukkan encapsulation.1key untuk konfigurasi enkapsulasinya, kemudian switch port mode terang. Nah, itu untuk konfigurasi encapsulation.1key pada switch 0. Kemudian kita masuk ke router 0 untuk konfigurasi konfigurasi enkapsulasi.1key-nya. Pertama, kita seperti biasa masuk ke configure terminal, kemudian kita masuk ke interface FA00 pada router 0. Kenapa kita masuk ke interface FA00? Karena port Fast Ethernet 0 ini yang terhubung ke switch 0. Kemudian kita ketik no shutdown, kemudian exit dari interface-nya. Kemudian kita masuk kembali ke interface 0.10. Nah, ini kita masuk pada port VLAN 10. Encapsulation.1key 10, kemudian kita masukkan IP address 100.18.10.190. IP address yang kita masukkan ini sudah yang kita masukkan ini adalah range host yang sudah kita dapatkan dari perhitungan subnetting. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Kenapa .192? Ya karena kita dapatkan dari perhitungan bit network. Maka kita masukkan subnet mask 192. Kemudian kita masuk ke interface VLAN yang 20. Terus encapsulation.1key 20. Terus masuk ke 18.10.22 sesuai dengan range host yang sudah kita hitung tadi. 255.255.224 dari bit network yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kita exit. Nah, itu adalah contoh dari konfigurasi encapsulasi.1key pada router. Jadi di sini ada sedikit masalah yaitu overlaps. Kenapa overlaps? Karena saya salah memasukkan subnet mask karena bit network yang saya masukkan ini salah, bukan 128 melainkan 192. Itu salah satu kesalahan yang fatal pada konfigurasi. Jadi apa itu encapsulasi.1key? Jadi encapsulasi.1key itu merupakan enkapsulasi trunking. Pada dasarnya port pada router hanya dapat membaca satu VLAN saja. Untuk mengaktifkan VLAN yang lebih dari satu, maka port pada router tersebut harus disetting agar dapat membaca VLAN. Untuk itulah dipasang support pada port yang digunakan dan support tersebut harus dikonfigurasi trunking alias .1key agar bisa berkomunikasi antar portnya. Itu maksud dari enkapsulasi.1key ini. Kemudian setelah kita selesai melakukan konfigurasi enkapsulasi.1key pada router, selanjutnya kita menambahkan konfigurasi DHCP pada router agar masing-masing PC itu mendapatkan IP address. Di sini kita masuk ke command line interface lagi, lalu masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Ini DHCP IP untuk VLAN 10. Dan kita masukkan default routernya 100.18.10.190. Sama kayak tadi kita masukin IP address ke encapsulasi.1key 10. Network yang digunakan itu adalah subnet dari hasil perhitungan subnetting yang sudah dilakukan. Kemudian di sini masukkan subnet masknya 255.255.255.192. Sesuai dengan yang tadi masuk ke encapsulasi.1key 10. Subnet masknya samain aja kayak sesuai sama VLAN berapanya. Kemudian setelah selesai kita exit lalu masuk ke IP DHCP VLAN 20. Kita konfigurasi DHCP VLAN 20. Kemudian default router 100.18.10.222 sama kayak encapsulasi.1key 20 IP address-nya. Kemudian kita masuk ke network 100.18.10.192 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian exit. Dan DHCP pun konfigurasi DHCP pun selesai.
Lalu kita akan melakukan request IP pada PC 0. Kita coba dengan masuk ke PC 0, kemudian desktop, kemudian IP configuration, dan kita masuk static, lalu diacit lagi untuk refresh. Sini kita melakukan request IP pada router, requesting IP address. Kita tunggu sampai, nah, diacit pada request successful, kita mendapatkan IP address 100.18.10.129. Lakukan hal ini ke semua PC agar masing-masing PC juga mendapatkan IP DHCP. Setelah semua PC mendapatkan IP address-nya, nah sekarang kita akan mencoba apakah antara PC dengan PC dan PC dengan router itu terhubung. Kita lihat apakah konfigurasi yang tadi sudah benar atau belum. Kita pilih di sini kotak surat ini, bentuk surat, untuk mencoba mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1 sukses. Dari PC 2 ke PC 1 sukses. PC 0 ke PC 3. Ini seharusnya PC 5. Nah, kenapa PC 0 ke PC 3 itu violet? Karena PC 3 itu berbeda VLAN dengan PC 0. Jadi PC 0 dan PC 2 itu adalah VLAN 10, sedangkan PC 1 dan PC 3 itu adalah VLAN 20. Kita coba PC 1 dengan PC 2. Nah, dia PC 1 dan PC 2 violet, berarti PC 1 dan PC 2 tidak terhubung. Sekarang kita coba PC 0 itu ke router 0. Gak bisa, nah sukses. Berarti ya karena dia sudah mendapatkan IP DHCP dari router, ke PC 0 dan router 0 itu bisa terhubung. Kemudian kita cek PC 1 ke router 0, successful juga. Berarti sudah benar. Jadi di sini konfigurasi VLAN sudah selesai. Ya, setelah konfigurasi VLAN selesai dan ya sukses, kalau sukses tinggal lanjut kita ke bagian routing. Jadi akan dibahas di video langsung ke konfigurasi cara routingnya. Jadi di sini dalam project ini kita menggunakan routing EIGRP dan juga BGP. Langsung aja kita ke video penjelasannya di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan melakukan namanya itu adalah proses routing. Jadi apa sih proses routing itu? Routing adalah kegiatan yang dilakukan oleh router. Kegiatan routing dilakukan agar user atau klien dapat menggunakan jaringan komputer dengan acuan policy yang telah diatur. Policy tersebut dibuat untuk membatasi ruang lingkup user dalam penggunaan jaringan, entah dalam penggunaan bandwidth, halaman website yang dapat diakses, izin untuk terkoneksi atau tidak di dalam jaringan tersebut, dan banyak lagi. Jadi kemudian banyak metode routing yang digunakan dalam perangkat Cisco. Di sini dalam project ini kita menggunakan routing protokol EIGRP dan BGP. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang yang EIGRP-nya. Jadi EIGRP routing atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah sebuah metode routing yang dikembangkan dari metode sebelumnya, yaitu dari metode EIGRP dan juga metode routing RIP atau RIP. Jadi di sini ada pembatasnya. Itu yang daerah yang sebelah kiri garis itu adalah bagian EIGRP, bagian kanan garis yaitu ada routing protokol BGP. Di sini saya akan memperlihatkan konfigurasi EIGRP dari router 0 dan router 2-nya. Kita masuk ke CLI router 0 dulu. Nah, router 0 dulu ini kita akan mengkonfigurasi EIGRP, yaitu dengan memasukkan router EIGRP 1, terus masukkan network 100.18.10.128, yaitu network VLAN 10, dan ini subnet masknya itu didapat dari hasil pengurangan antara 255.255.255.255 dikurang subnet mask dari bit network yang sudah kita hitung pada proses subnetting. Terus di bawahnya network 100.18.10.192. Itu adalah network dari VLAN 20. Kemudian kita masukkan lagi network 100.18.10.224.
yaitu dia network dari si ya antara router 0 dan router 2. Di ini contoh konfigurasi router 0. Kemudian kita masuk ke router 2-nya. Konfigurasi router 2 hampir sama. Cuman di sini kita menggunakan memasukkan network si yang di antara router 0 sama router 2 dan memasukkan network dari router 2 ke router 3 yaitu 100.18.10.228 dengan subnet yang sama. Kemudian no auto summary sama kayak di router 0. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi BGP, routing protokol BGP. Jadi BGP itu adalah Border Gateway Protocol, adalah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonom system atau bisa kita sebut AS. BGP ini merupakan sebuah dynamic routing dan pada microtik sendiri terdapat beberapa macam fitur dynamic routing selain BGP, yaitu seperti OSPF dan RIP. Untuk pertukaran informasi BGP ini memanfaatkan protokol TCP sehingga tidak perlu lagi menggunakan protokol jenis lain untuk menangani fragmentasi, retransmisi, acknowledgement, dan sequencing. Di sini saya akan mencontohkan konfigurasi BGP di router 5 untuk mewakili router 4, 6, dan 7 dan juga router 3. Saya menggunakan router 5 di sini untuk sebagai contohnya. Di sini kita masukkan router BGP 500. Jadi router BGP 500 itu apa sih maksudnya? 500-nya itu adalah autonom system yang tadi dijelasin atau AS-nya. Itu digunakan untuk menukar informasi routing dinamis. Jadi itu kenapa router BGP 500 router 5 ini kita masukkan AS 500. Jadi disesuaikan dengan sama routernya. Setelah itu kita masukkan network tetangga router 5. Itu network yang menghubungkan dari router 5 ke router 4 dan yang menghubungkan router 5 ke router 7. Kita masukkan network 100.18.10.236 dengan mask 255.255.255.252. Ini adalah subnet mask dari bit network yang sudah kita hitung di subnetting. Kemudian kita masukkan network 100.18.10.240 untuk jalur router 5 ke router 7 dengan max 255.255.252. Kemudian setelah network sudah kita konfigurasi masukkan dalam CLI, kemudian kita akan masukkan neighbor atau tetangga, bisa kita sebut tetangga. Di sini kita masukkan IP 100.18.10.237. Nah, titik 237 IP ini itu adalah port yang terhubung di router 4. Kemudian kita ketikkan remote AS 400. 400 ini adalah AS dari router BGP 400 yang berada di router 4. Sedangkan untuk neighbor yang bawah itu ada 100.18.10.242 itu adalah IP yang terhubung dari router 5 ke router 7. 242 ini adalah port dari router 7. Makanya remote AS di sini adalah remote AS 700 atau router BGP 700. Jadi kita meremote router 700 ini. Setelah konfigurasi EIGRP dan BGP selesai, maka kita akan mendistribusikan antara EIGRP dan juga BGP maupun sebaliknya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah distribusi tabel routing. Di sini distribusi tabelnya itu digunakan di router 3 sebagai penengahnya. Jadi distribusi tabel ini digunakan untuk mendistribusikan routing EIGRP ke BGP dan juga sebaliknya dari BGP ke EIGRP. Jadi gimana sih konfigurasinya? Konfigurasinya adalah seperti ini. Kita masuk ke router 3, kemudian masuk ke configure terminal. Kemudian kita masuk ke router BGP 300 ke AS 300. Dan kita masukkan no synchronization, terus BGP log neighbor change, kemudian redistribute connected, kemudian redistribute static, redistribute EIGRP 1, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke EIGRP-nya si router 3. Kemudian masukkan redistribute BGP 300 matrix 100 1255 1500. Kemudian kita exit.
Maka jika berhasil dari server ke PC akan berhasil. Pengiriman dari server ke PC akan berhasil. Kita coba. Nah, successful. Apakah dari PC ke server juga bisa? Ya, jadi pendistribusian tabelnya berhasil. Setelah konfigurasi routing sudah selesai, maka kita bisa melanjutkannya ke bagian NAT overloading. Langsung aja kita ke video pembahasan NAT overloading atau konfigurasinya di video langsung ke praktek Cisco paket restart. Sekarang kita akan melakukan yang namanya NAT overloading. Apa itu NAT overloading? NAT ini adalah bekerja dengan mentranslasikan IP privat menjadi IP publik dengan hanya menggunakan satu IP publik. Jadi nanti saat kita mengetes ping dari server ke PC, maka yang IP yang reply akan yang keluar itu IP-nya si router 3, bukan IP-nya si PC. Jadi ini biasanya digunakan untuk memprivasikan IP pada PC. Jadi yang terbaca nantinya atau yang terreply itu adalah IP dari router 3. Jadi gimana sih konfigurasinya? Konfigurasi NAT overloading itu kita taruh di router 3. Kita masuk ke router 3, kemudian kita masuk ke configuration terminal seperti biasa. Lalu masukkan IP NAT inside source list 1, interface SE010 overload. Interface SE010 ini itu adalah port yang terhubung kepada router 2. Port yang dari router 3 ke router 2. Kemudian access list 1 permit 100.18.10.128. Ini adalah IP yang digunakan pada VLAN 10. Kemudian kita masukin subnet masknya yaitu 0.0.0.63. Kemudian kita masukkan IP NAT inside source list yang kedua, interface sama SE010 overload. Kemudian access list 2 permit, masukkan IP si VLAN 20 100.18.10.31. Nah, fungsi permit di sini digunakan untuk mengizinkan network yang akan jadi mode inside NAT-nya. Sedangkan source list itu digunakan untuk menunjukkan list mana yang akan dikonfigurasikan untuk NAT-nya. Di sini kita langsung ke bawah karena yang di atas ini tadi konfigurasinya kebalik. IP NAT inside jadi dia menjadi IP NAT inside-nya. Kemudian interface SE00 pada port router 3 digunakan untuk IP NAT outside-nya. Jadi nanti port ini yang akan mereplay si test ping nantinya dari server ke PC. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi NAT overloading-nya, sekarang kita akan mencoba tes ping dari server ke PC 0. Caranya yaitu kita masuk ke server, kemudian kita pilih desktop, lalu masuk ke CMD atau command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan tes ping ke PC 0, yaitu kita tulis ping 100, masukkan subnetnya, subnet si PC 0.129. Maka nanti yang akan mereplay adalah si 100.18.10.230, atau ini adalah IP dari si router 3-nya. Jadi NAT overloading-nya sukses. Di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, baru. Maka yang mereplay ini adalah si IP si router 3. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 星に願いをできるだけ愛を思い